Dalam kuliah analisis gula 2, kita akan membahas materi yang pertama mengenai analisis sukrosa. Nah, untuk materi analisis sukrosa ini saya bagi pembahasan menjadi 4 subbagian atau 4 part, masing-masing membahas beberapa poin yang urgent diketahui oleh mahasiswa atau para pembelajar dalam analisis gula, terutama dalam praktek analisis sukrosa. Oke, saya yakin semua masih ingat mengenai komposisi tebu ya, yang kita pelajari di kuliah analisis gula pertama. Nah, ini akan menjadi salah satu acuan dasar yang akan kita gunakan di dalam setiap pembahasan analisis gula 1, 2, 3 sampai dengan analisis gula 4 dalam perkuliahan. Nah, kalau masih kita ingat, tebu ini kita bisa breakdown menjadi 2 bagian utama, yaitu air sebagai pelarut dan bahan kering atau padatan. Nah, bahan kering atau padatan ini kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu padatan larut yang kita sebut sebagai brix, atau kalau pada saat analisis gula pertama kita mengenal brix ini adalah total zat kering terlarut total dalam setiap 100 bagian nira. Kemudian yang kedua adalah padatan tak larut. Untuk padatan tak larut yang menjadi salah satu bagian dari bahan kering biasanya berasal dari kelompok sabut, tanah, pasir, dan material-material lainnya yang memang tidak larut di dalam nira, dan biasanya nanti dalam proses fabrikasi akan terscreening dengan adanya proses filtrasi, misalnya di DSM screen. Nah, kemudian untuk brix atau padatan terlarut total tadi biasanya tersusun oleh atau mempunyai komposisi yang disusun oleh sukrosa, kemudian gula-gula selain sukrosa, entah itu monosakarida dari kelompok glukos dan fruktos atau polisakarida gitu kan, termasuk senyawa organik, senyawa anorganik, garam dan asam, maupun juga senyawa-senyawa yang lain yang mempunyai karakteristik padatan dan terlarut di dalam nira. Nah, yang akan kita bahas untuk sesi ini sampai dengan nanti sesi keempat, karena kita akan membagi pembahasan mengenai analisis sukrosa ini menjadi 4 bagian atau 4 part, hanya dalam konteks sukrosa saja. Analisis sukrosa termasuk juga ruang lingkup sukrosa ini apa, dan karakteristik fisik kemis yang kemungkinan nanti akan mempengaruhi proses analisis di laboratorium. Sukrosa atau di pabrik gula banyak yang familiar menyebutnya sebagai sakarosa adalah disakarida yang disusun oleh 2 komponen monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Sukrosa seperti kita ketahui memiliki rumus kimia empiris yaitu C12H22O11, sedangkan glukosa dan fruktosa memiliki rumus empiris C6H12O6. Nah, baik glukosa maupun fruktosa termasuk kelompok eksosa. Untuk sukrosa sendiri, sebenarnya nama kimia yang lebih tepat adalah alfa D glukopiranosil beta D fruktofuranosida, tapi kemudian disimplifikasi menjadi lebih pendek. Nah, sukrosa ini disusun oleh 2 kelompok atau 2 jenis monosakarida ya, glukosa dan fruktosa, atau lebih tepatnya D-glukosa dan D-fruktosa. Nah, komponen-komponen monosakarida itu yaitu D-glukosa dan D-fruktosa tadi berikatan atau berkondensasi dalam glikosida atau glycosidic group. Di dalam tumbuhan, salah satu contohnya adalah di tanaman tebu, karbohidrat yang ada baik itu dari jenis gula sederhana, gula kompleks, atau gula disakarida biasanya diinisiasi pembentukannya dari proses fotosintesis. Kita masih ingat dalam fotosintesis terjadi reaksi antara CO2 dan H2O, kemudian ditambahkan energi di situ untuk menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dengan tambahan produk oksigen. Nah, glukosa inilah yang nanti akan menjadi produk awal dalam komponen gula yang ada dalam tanaman, termasuk di batang tebu. Nah, kalau di batang tebu
gula yang kemudian disimpan adalah dalam bentuk disakarida, yaitu sukrosa. Nah, ini adalah gambaran penampang sel parenkim yang merupakan sel yang mengandung atau tempat penyimpanan sukrosa di dalam batang tebu. Nah, sukrosa sebenarnya terdapat di seluruh bagian tanaman tebu, tidak hanya di batang saja, tapi juga bisa kita temukan di bagian akar, di bagian katakanlah tunas, di bagian daun muda, dan juga bagian-bagian yang lain. Tapi jumlahnya sangat kecil. Nah, komponen-komponen batang tebu yang masih aktif untuk tumbuh, misalnya ujung tunas dan daun muda, akan didominasi kandungan gula sederhana, yaitu glukosa, karena memang yang dibutuhkan dalam bagian yang masih aktif untuk tumbuh atau untuk berkembang ini adalah gula sederhana yang dipakai sebagai energi untuk tumbuh. Sedangkan sukrosa tetap paling banyak kita temukan pada batang, terutama pada sel-sel penyimpanan, yaitu sel parenkim. Maka dari itu kalau misalnya di pabrik, di gilingan, terutama sebelum masuk proses pemerahan di gilingan, kita mengenal adanya proses can preparation, yang biasanya di situ ada alat kerja pendahuluan. Nah, alat kerja pendahuluan dalam can preparation ini berfungsi untuk memecah sel parenkim supaya sukrosa yang di dalam sel parenkim bisa keluar dari sel-sel parenkim ini. Kemudian pada saat nanti masuk ke dalam gilingan 1, maka proses pemerahan di gilingan 1 dan gilingan selanjutnya bisa lebih mudah, bisa lebih optimal. Sehingga semakin tinggi perpecahan sel parenkim di dalam alat kerja pendahuluan, maka efektivitas pemerahan juga akan semakin tinggi. Kita mengenal istilah parameter PI atau preparation index atau indeks preparasi yang mencerminkan persentase sel terbuka, sel parenkim terbuka yang disebabkan karena adanya effort alat kerja pendahuluan. Nah, kemudian ini adalah perbandingan dari kadar sukrosa yang dianalisis dari berbagai macam bagian tebu, mulai bagian daun, bagian pucuk atau bagian yang masih aktif untuk tumbuh, kemudian bagian millepilken. Millepilken ini adalah tebu yang layak giling. Bagian tebu layak giling ini dibagi menjadi 4, yaitu bagian pucuk atau top itu 60 cm di atas, kemudian 60 cm kedua dari atas itu bagian kedua, bagian ketiga itu adalah 60 cm ketiga, dan sisanya 60 cm keempat ini adalah bagian keempat. Kemudian juga dianalisis stabel, ini tunggul, jadi pokok dari tebu biasanya didongkel untuk tetap dibawa ke pabrik untuk digiling karena kadar gulanya juga cukup tinggi. Kemudian ada akar, dan yang terakhir adalah klaras atau daun mati, dead leaf gitu ya. Nah, dari sekian banyak bagian ini ternyata semuanya mengandung sukrosa kecuali dead leaf atau daun mati atau klaras. Nah, yang paling tinggi kadar sukrosanya itu adalah di millepilken sampai stabel. Nah, berarti yang sebenarnya harus kita jaga itu adalah millepilken dan stabil ini bagaimana caranya bisa semua terrecovery untuk digiling di pabrik. Sedangkan komponen yang lain, daun, kemudian pucuk, kemudian katakanlah akar dan juga klaras, sebisa mungkin jangan sampai terbawa ke dalam pabrik dan masuk ke proses gilingan. Karena sebenarnya komponen-komponen tersebut termasuk dalam komponen-komponen kotoran tebu atau kita kenal dengan istilah tras, yang semakin tinggi kalau terbawa ke gilingan akan menambah kuanta dari ampas di gilingan.
kuanta ampas yang semakin bertambah, otomatis juga akan seiring dengan bertambahnya kehilangan gula di ampas. Oke, itu adalah pengantar untuk analisis gula dalam pembahasan analisis sukrosa. Untuk berikutnya di part 2 kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih mendetail lagi terkait analisis sukrosa.